Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Mary Lestari dari SDN 07 Kampung Jawa, Kota Solo. Saya Liswarni dari TK Islam Modern Family Quran Aru 4 Korong. Saya Osmer Laini dari SDN 14 Lain Kota Solo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Os. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabar Bu Os? Alhamdulillah Sehat Bu Os. Sehat. Bu Os akan melaksanakan coaching pada hari ini ya Bu Os ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching Bu Os, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu Os nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini Bu Os. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu Os dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Os ya, disesuaikan nanti dengan prinsip coachingnya. Ya, Di antaranya kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan kepada Ibu Os, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Is, potensi yang ingin Bos kembangkan yang pertama yaitu tes, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Os ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Os kembangkan secara spesifik dan ini diobservasi? Itu potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Os ya. Ya, Bu Is. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Begini Bu Is, saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu Bu Is. Ya Bu Os ya. Demikian ya Bu Os ya. Pra observasi kita pada kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya nanti ya. Selamat ya Bu Os ya. Terima kasih Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Os. Apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik Bu Os. Bu Os bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Mary. Apakah Bu Mary sehat? Alhamdulillah sehat Bu Os. Kira-kira hari ini kita akan membicarakan apa ya Bu Mary? Sebenarnya hari ini saya mau curhat ya kepada Bu Os. Kira-kira pertemuan kita hari ini, apa tujuan pertemuan kita hari ini Bu Mary? Saya mau masukkan dan ide dari Bu Os mengenai permasalahan anak yang suka berkata kasar dan tidak mendengarkan guru Bu Os. Jadi Bu Mary ingin mendapatkan ide untuk mengatasi anak yang suka berkata kasar itu. Ya Bu Os. Jadi begini Bu Os. Saya mempunyai seorang anak, siswa saya suka berkata kasar dan tidak mendengarkan perkataan guru. Berarti Bu Mary mau mencari solusi mengenai permasalahan anak yang selalu berkata kasar dan tidak mau mendengarkan perkataan guru ya. Ya itulah Bu Os. Anak ini selalu berkata kasar Bu Os dan tidak mendengarkan guru ini sejak kelas 5 Bu Os.
Sudah lama ya Bu Mary? Iya Bu Os. Mary ingin curhat pada Bu Os, bagaimana ya caranya supaya anak itu bisa berubah dan menjadi anak yang berakhlak mulia Bu Os. Jadi Bu Mary merasa resah dan tidak nyaman ya dengan anak tersebut ya Bu Mary. Iyalah Bu Os, jadi kepikiran bagi Mary Bu Os. Nah, apa yang ingin Ibu Mary inginkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Saya ingin minta saran dan ide dari Bu Os. Berarti sudah lama ya Bu Mary anak tersebut berkata kasar. Apakah Bu Mary diam saja mendengarkan anak tersebut berkata kasar dan tidak mendengarkan dulu? Tidaklah Bu Os. Inilah yang saya pikirkan. Saya ingin ada perubahan bagi anak tersebut Bu Os, dalam karakter dan sifatnya. Begitu ya Bu Mary. Tindakan apa kira-kira yang akan Ibu Mary ambil untuk memperbaiki situasi ini? Tindakan yang akan saya ambil adalah melakukan pendekatan secara emosional Bu Os kepada anak didik tersebut. Selalu berbagi cerita dengan anak tersebut, mengajak dia berdiskusi waktu jam tidak di jam pembelajaran, seperti di waktu istirahat atau pulang sekolah Bu Os. Bu Mary mengajar kelas berapa? Saat ini saya mengajar di kelas 6 Bu Os. Berarti anak ini perlu pendekatan ya Bu Mary. Betul Bu Os. Iya. Seandainya alternatif yang pertama tidak berhasil, kira-kira Bu Mary punya yang lain untuk mengatasi masalah ini? Alternatif yang lain, saya akan langsung berkomunikasi dengan orang tuanya, berbicara serius dengan menelpon dan mungkin bisa langsung ke rumahnya Bu Os melihat perkembangan anaknya. Ya, saya rasa itu tepat Bu Mary. Karena dengan kita berkolaborasi menanyakan bagaimana di hal anak ini yang sebenarnya itu sangat bagus sekali Bu Mary, bisa memecahkan masalahan Bu Mary dengan anak tersebut. Betul sekali Bu Os. Jadi Bu Mary ada dua kemungkinan yang akan Bu Mary terapkan untuk memecahkan suatu permasalahan anak yang berkata kasar dan tidak mendengarkan kata guru tersebut. Iya Bu Os, ada dua alternatif yang akan saya terapkan Bu Os. Kira-kira kapan Bu Mary akan melakukan rencana tersebut? Rencananya insya Allah besok Bu Os, karena semakin cepat semakin baik, agar bisa ada perubahan terhadap anak didik saya tersebut untuk lebih baik lagi Bu Os. Ya Bu Mary, dari cerita Bu Mary saya yakin akan ada perubahan yang baik sama anak tersebut. Mungkin Bu Mary dengan arti Bu Mary yang Bu Mary lakukan itu, maka Bu Mary akan mendapatkan jawaban dan insya Allah ya Bu Mary. Jadi setelah kita melaksanakan diskusi ini, apakah masih ada yang mau Bu Mary sampaikan? Ya Bu Os, gimana ya Bu Os? Apakah kita perlu ada pemantauan di sini? Seperti pemantauan seperti apa ya Bu Mary? Tadinya Bu Mary ada berbicara sama orang tuanya, jadi kita bisa melihat perubahan sikap anak tersebut Bu Os. Jadi bagaimana Bu Mary melihat perubahan sikapnya? Saya akan mengobservasinya setiap hari Bu Os, dan selalu berkomunikasi dengan anak serta orang tuanya. Bagus itu Bu Mary, saya rasa itu bisa diterapkan. Semoga realisasi Bu Mary berjalan lancar, sukses, dan siswanya tadi yang tidak mandiri bisa menjadi lebih mandiri, kreatif, aktif dalam pembelajaran dan menjadi lebih baik. Iya Bu Os. Dan dari segi akhlaknya terutama dia tidak lagi berkata kasar dan bisa mendengarkan diri. Rencananya Bu Mary, Bu Os, insya Allah besok akan diterapkan, karena semakin cepat semakin baik, agar bisa ada perubahan terhadap anak didik Mary untuk lebih baik lagi. Ya Bu Mary, dari cerita Bu Mary tadi saya yakin akan ada perubahan yang baik sama anak didik Bu Mary.
Mungkin dengan alternatif Bu Mary lakukan nanti, maka Bu Mary akan mendapat jawabannya. Insya Allah ya Bu Mary. Iya Bu Os. Ya Bu Mary, setelah kita melaksanakan diskusi ini, apakah masih ada yang mau Bu Mary sampaikan? Iya Bu Os. Bagaimana ya Bu Os, apakah kita perlu ada pemantauan Bu Os? Pemantauan seperti apa maksudnya Bu Mary? Tadinya Bu Mary ada berbicara sama orang tuanya, jadi kita bisa melihat perubahan sikap anak didik tersebut. Jadi bagaimana Bu Mary melihat perubahan sikapnya? Bu Mary akan mengobservasinya setiap hari Bu Os, dan selalu berkomunikasi dengan anaknya serta orang tuanya. Bagus itu Bu Mary, saya rasa itu bisa diterapkan. Semoga apa realisasi Bu Mary berjalan lancar, sukses, dan siswa yang tadinya tidak mandiri bisa menjadi lebih mandiri, lebih aktif dalam pembelajaran dan menjadi lebih baik lagi. Dan dari segi akhlaknya, anak tersebut tidak berkata kasar lagi dan mau mendengarkan perkataan diri. Iya Bu Os. Bagaimana perasaan Bu Mary setelah berbagi dengan Bu Os? Alhamdulillah Bu Os, perasaan Mary lega, yang sebelumnya serasa sesak Bu Os dan merasa bersalah karena belum bisa membujuk anak tersebut untuk mandiri, dan pusing Bu Os mengenai karakternya Bu Os yang sering berkata kasar dan tidak mendengarkan perkataan guru Bu Os. Alhamdulillah sudah tercerahkan oleh Bu Os. Terima kasih Bu Os yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Mary, semoga anak selalu aktif kembali seperti biasa, sebagaimana yang Bu Mary harapkan. Saya Bu Os senang sekali mendengar curhat Bu Mary dan bisa mencarikan solusinya. Demikianlah coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Mary. Dan terima kasih juga Bu Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Os. Waalaikumsalam Bu. Oh ya, sehat Bu Os kan? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Bu Os? Masih semangat. Iya. Bu Os, tadi kan Bu Os sudah melakukan coaching dengan Ibu Omili. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan Bu Os, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke ya Bu Os ya. Menurut saya sebagai observer, ya Bu Os ya, proses coaching tadi Bu Os sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Os sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Miri, sehingga Bu Miri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Yang kedua, pertanyaan lagi ya Bu Os ya, pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin Bu Os lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti tidak dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu Semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Os. Demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya Bu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat
dan menginspirasi. Salam bahagia guru penggerak.